Bapak Ibu anak-anak shalom. Shalom. Ya, kita akan membaca firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 145 sampai 152. Mazmur 119 ayat 145 sampai 152. Kalau semua sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan. Pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tadi Bapak sudah bilang, Bapak Gembala, ya memang ini beta bukan baru pernah, sudah pernah. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu waktu beta datang belum ada, ya mungkin sekarang yang baru-baru gitu. Jadi memang kami dari Kementerian Agama punya program, kalau dulu bilang Safari Mimbar, sekarang namanya lebih ke Ambon-Ambon, mangente umat. Nah itu, kami datang di sini di berbagai denominasi gereja dalam lingkup Maluku, khusus di kota Ambon ini, untuk ya lebih akrab lah dengan jemaat-jemaat ya. Kita lebih saling mengenal karena memang kita punya hubungan kerja dalam pemerintahan ya kan. Ya. Yang berikut yang paling utama adalah kami sebagai penyuluh agama itu punya tugas ya untuk memberikan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan. Dan penyampaian itu lewat seperti ini ya, lewat mengente umat, ada hal-hal yang kami sampaikan terkait dengan program-program pemerintah tapi juga terkait dengan bimbingan-bimbingan keagamaan yang didasarkan pada kitab suci. Karena itu kalau beta ada di sini, mungkin ada yang kenal-kenal beta juga. Beta memang pendetanya di GPM, tapi bukan beta di sini karena pendeta GPM-nya. Beta di sini karena beta orang pemerintah yang ada untuk menyampaikan hal-hal dari pemerintah, ya bahasa-bahasa pembangunan, hal pembangunan, tapi juga keagamaan. Oke, mungkin itu perkenalan singkat bagi yang baru kenal, ya sehingga tidak bilang ini pendeta dari mana, ya ini ada karena pemerintah dan kita punya kerjasama antara pemerintah dan gereja. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beta mau tanya dulu. Di sini siapa yang punya masalah? Ada yang punya masalah kasih? Coba angkat tangan yang punya masalah. Yang punya masalah? Saya ada ya, yang saya punya masalah saya ada. Berarti semua punya masalah nih. Oke. Negara juga punya masalah. Ya. Negara punya masalah dan masalah negara ini banyak, ya. Kalau dibuka Google itu banyak, kemiskinan lah, ya, kemelaratan lah, masalah-masalah pengungsi lah, masalah-masalah pendidikan lah, masalah-masalah pekerjaan. Nah, terkait dengan masalah-masalah dalam bangsa dan negara ini pemerintahan Prabowo Gibran melakukan efisiensi anggaran. Mungkin Bapak Ibu dengar-dengar sekarang yang lagi ngetren itu ya, mungkin ada yang punya suami PNS atau istri PNS atau anak PNS atau orang tua PNS atau mungkin juga baca-baca Google bisa tahu kan. Sekarang lagi ngetren itu efisiensi
anggaran. Ya, jadi kalau dulu misalnya satu kementerian punya anggaran ya mungkin sekian ratus miliar ya, sekarang sudah dikurangi dipangkas ya, jadi berbeda-beda sih masing-masing kementerian. Tapi kalau di Indonesia ini yang kementerian yang paling dapat pangkas anggaran tuh dua, PU dan Agama. Ya, jadi Kementerian PU, Pekerjaan Umum, Kementerian Agama. Nah itu dapat pangkas paling banyak. Nah, pangkas untuk apa? Efisiensi anggaran untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Ya, Bapak Presiden bilang, dipangkas anggaran-anggaran itu untuk memberikan gizi bagi anak-anak Indonesia yang sekolah. Ya mungkin saja anak-anak banyak kurang gizi, sehingga berpengaruh pada kualitas berpikir menangkap pelajaran, sehingga mutu kita ya, mutu pendidikan anak-anak di Indonesia ini dia turun, dia rendah. Ya kan? Tapi juga efisiensi anggaran untuk memperbaiki sekolah-sekolah. Ya. Sekolah-sekolah di tengah bangsa, di daerah-daerah, Bapak Ibu mungkin di sini ya kota ya mungkin kita bisa lihat. Tapi kalau kita lihat di pedalaman ya, atau juga mungkin di sini-sini di ujung-ujung daerah-daerah tempat-tempat kita tinggal, itu ada banyak sekolah yang rusak ya, yang memang tidak memberikan kenyamanan bagi anak-anak untuk bisa memperoleh pendidikan di situ. Tenaga pengajar juga mungkin kurang, banyak yang mau di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung mungkin 1-2 orang. Ya mungkin karena berpikir pendapatan juga sedikit, atau juga pendapatan sama dengan kota tapi tempatnya di kampung, aduh setengah mati. Ya banyak masalah, karena itu salah satu solusi yang diambil oleh Prabowo Gibran adalah efisiensi anggaran. Kita juga punya masalah. Ya, tadi dibilang tuh sudah, tadi ditanya angkat tangan lah, semua ternyata punya masalah. Pertanyaannya, apa solusi kita? Tahu pengertian masalah keseng? Coba, ada yang bisa bilang, beta saya mau sendiri-sendiri begini, kau diskusi. Ya. Ada yang bisa bilang pengertian masalah itu apa? Langsung aja, jangan suka lihat di Google lagi tuh. Bilang aja masalah itu apa? Kan tadi semua bilang punya masalah tuh. Kalau bilang punya masalah berarti tahu pengertiannya. Coba masalah, coba yang mudah-mudah. Beta mata juga. Ya masalah itu apa-apa? Tidak menyenangkan, keadaan tidak menyenangkan. Yang lain coba yang sebelah kanan sini. Masalah itu apa? Kan bilang semua punya masalah. Masalah itu apa? Jangan bilang masalah tapi sentuh pengertian masalah. Wah ini gawat sekali ini nih. Gawat ini. Coba pengertian masalah itu apa? Masalah itu apa? Wah. Tidak tahu pengertian masalah itu apa? Apa itu masalah? Kita kasih contoh. Semua perhatikan di beta sini. Beta kan sedikit ini juga tuh jadi sing bosan-bosan lihat tuh. Ya, coba perhatikan sini. Mana yang muda-muda? Tadi yang kita lihat tadi banyak di sini mana mereka ini? Nah itu. Anak-anak ingin selesai kuliah dapat kerja. Tapi ternyata sampai sekarang sudah 3, 4, 5 tahun belum dapat kerja. Itu masalah keseng? Pengertian masalah apa? Kita sudah kasih contoh tuh coba. Coba. Seorang mana mama-mama istri-istri. Istri-istri mau suami takut Tuhan keseng. Mau suami itu baik-baik setia keseng. Mau keseng? Coba aduh kalau bilang pelan-pelan nanti mau suami setia. Mau suami takut Tuhan mau setia seng. Kenyataannya ada suami yang banyak yang setia. Masalah keseng? Apa itu masalah? Apa itu masalah? Coba satu orang angkat tangan. Ya ibu, Anis silakan. Tidak diharapkan. Memang siapa juga ibu-ibu yang mau suami tidak setia. Aduh, beta just yang mau. Coba yang lain masalah itu apa? Ya Nona silakan, anak muda silakan. Konflik, ya memang kalau konflik pasti itu masalah. Oke, yang jalur tengah. Jalur tengah ini biasa pikiran-pikiran federal ya. Silakan. Masalah apa? Kita harus tahu pengertian masalah dulu. Kita harus dudukan pada proporsinya supaya sebentar akan bisa connect dengan solusi. Apa? Oke. Kayaknya tadi perempuan-perempuan yang bicara semua bapak-bapak di mana nih? Oke. Masalah, tadi kita sudah kasih contoh berapa. Masalah itu adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kau ingin suami yang takut Tuhan.
tapi kenyataannya beta pun suami yang setia. Masalah. Harapan kita begini, tapi kenyataannya begini. Jadi ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Telah mulai bunga rusak lagi. Nah, ya, dengan kenyataan itu masalah. Jadi ibu-ibu ingin supaya 1 bulan ini harus penghasilan dari suami 1 juta. Tapi ternyata saya sampai 1 juta. Lalu mau bikin bagaimana untuk biaya-biaya ini sementara sudah akan planning semua. Itu masalah. Bagaimana solusi? Nah, masalah itu tidak hanya sebatas ketidaksesuaian, tetapi ada lanjutannya. Sehingga ada upaya dari pribadi kelompok untuk mencari solusi. Jadi tidak hanya titik di situ masalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Tetapi sehingga ada upaya dari pribadi-pribadi, kelompok-kelompok persekutuan untuk mencari solusinya. Sehingga masalah itu bisa selesai. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu tadi baca, bisa bilang pemazmur Daud punya masalah keseh dari perikop tadi. Tadi semua baca firman toh. Dari baca tadi Bapak Ibu bisa bilang parbeta keseh. Daud itu punya masalah keseh. Iya, dia punya masalah. Jadi bukan hanya ketong saja. Daud seorang raja. Ya, tapi dia punya masalah. Ini menunjukkan yang pertama, masalah tidak pandang bulu. Ya. Masalah tidak pandang bulu, ya. Saudara mau S3, S2, S0, S1, saudara pasti punya masalah. Saudara mau jabatannya presiden, wakil presiden, menteri, wali kota, pengemis tetap punya masalah. Ya, ya. Saudara cakep sebagai seorang laki, saudara cantik sebagai seorang perempuan, jangan dikira lalu itu selesai, saudara pasti punya masalah. Daud seorang raja dia punya masalah juga, ya. Seorang yang duduk bersemayam di tahta, ya. Ada dayang-dayangnya banyak makanannya, aduh. 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Tapi kok ada masalah? Masalah Daud adalah dia dikejar-kejar ya. Dia dikejar-kejar oleh orang-orang jahat, orang-orang fasik ya untuk menghancurkan dia. Nah sekarang yang pertama, ketong sama dan Daud toh, semua sama ya. Negara juga, ketong pribadi, keluarga-keluarga juga, semua sama. Punya, itu kesepakatan awal, punya masalah. Yang berikut, tadi pengertian bilang, sehingga pribadi, kelompok, persekutuan, negara mencari solusi. Nah sekarang solusinya. Bapak Ibu mungkin punya resep-resep masing-masing ya. Kalau beta pun suami yang setia, beta solusinya begini. Tinggal pi tanta yang di Wai sana tuh. Laki begini. Tolong, ini dia pun foto nih, tolong begini. Ada yang begitu sayangnya? Sayang ada? Betul? Jangan begitu. Nanti kaget laki sembal tapi laki begini. Ya? Ya? Apa itu? Bapak yang laki ini laki jadi mengong-mengong. Tahu mengong-mengong? Itu ada dalam pelayanan. Makanya beta bilang. Karena lakinya itu aduh pemabuk berat, peminum berat, main perempuan. Langsung sang istri pergi ke tempat-tempat itu. Dan akhirnya suami tidak menjadi suami yang baik tapi menjadi orang mengong-mengong. Ya, tahu orang mengomong tuh kayak orang hilang ingatan. Mama mau bikin gitu? Ada di sini mama mau yang mau begitu? Supaya laki dia taruh di rumah saja. Jangan, kasihan tuh. Tuhan Yesus saja mau orang fasik itu bertobat lalu memperoleh kehidupan yang kekal. Kenapa mama mau laki-lakinya begitu? Ya, jangan. Nah, karena itu solusinya bagaimana? Mari kita semua belajar daripada Daud. Dia pun solusi yang banyak Daud ini. Kalau baca ini, dia pun solusi yang pertama. Dia berseru kepada Tuhan. Ya. Di tengah masalah dikejar-kejar oleh orang jahat untuk menghancurkan dia. Dia berseru kepada Tuhan. Ya. Mengapa dia berseru kepada Tuhan? Karena dia tahu. Tadi itu banyak lagu-lagu, kita tadi ikuti lagu-lagu itu. Dari awal lagu pertama sampai yang terakhir itu. Selalu memberikan jawaban untuk yang tadi. Karena pada Tuhan ada jalan keluar. Dia kekuatan kita, dia gunung batu kita, dia kota benteng kita. Ya. Daud bilang begitu. Ya, karena itu dia berseru kepada Tuhan di tengah masalah yang dia hadapi ya. Bapak Ibu lihat, ada masalah Daud berseru kepada Tuhan. Ya. Pilihan kita bagaimana? Berseru kepada Tuhan, itu hal yang pertama. Dia sampai di mana-mana, di sini bilangnya, dia sampai di mana-mana. Dia pertama-tama dia datang kepada Tuhan. Ya, mungkin kita pertama ada datangnya si A.
datangi si B. Ya. Ini resep hari ini. Daud langsung kepada Tuhan. Dia sampai pergi di kiri kan, dia sampai pergi di kepala dinas, dia sampai pergi di Bapak RT, dia sampai pergi, dia langsung kepada Tuhan. Ya. Dia berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sanggup menolong dia. Dari mana dia tahu? Dari mana Daud bisa tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu dahsyat. Dari mana dia tahu? Coba Pak Ibu baca yang selanjutnya. Dari mana Daud bisa tahu itu ya? Dia tahu dari firman Tuhan. Ya, dari firman. Karena dia rajin membaca firman Tuhan. Ya. Daud bilang, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Dia bilang lagi, dia punya dada ini berisi firman Tuhan. Wah, kalau begitu berarti memang setiap saat dia punya makanan itu adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan adalah makanannya. Makanya itu dalam dadanya itu berisi firman Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dari situ bisa dia tahu. Daud tahu Tuhan itu bagaimana ya. Katong mau berseru kepada Tuhan, asal katong tahu Tuhan itu bagaimana dulu. Betul gak sih? Misalnya contoh ya, beta mau pergi, beta mau menanam ya, mau berkebun. Beta pergi kepada Tante Engge dan Om Yanto. Ya, Om Yanto. Karena apa? Karena Doang tuh petani yang ulung. Dok, supaya Doang bisa kasih resepnya bagaimana. Kalau mau bertani, menghasilkan yang baik itu bagaimana. Sehingga yang salah tuh, dia tepat sasaran, dia salah orang dan akan menghasilkan yang baik. Daud juga begitu. Ya. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu dari firman Tuhan. Tuhan itu memang maha kuasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sanggup menolong dia. Karena dia baca firman Tuhan, dia tahu di situ. Dan bukan sekarang setua-tua baru dia begitu. Dari muda, ya. Dari dia muda kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena itu anak-anak muda di sini. Ya. Anak-anak muda di sini. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, bukan kesukaannya adalah HP. Ya, HP. Ya. Kalau kesukaannya apa, itu akan ditunjukkan setiap hari fokusnya di mana. Kalau kesukaannya ialah Taurat Tuhan, berarti tiap saat firman Tuhan itu dia baca. Bangun pagi dia baca. Ya. Tapi kalau kesukaannya HP, ya termasuk juga orang tua ini. Ya. Kalau kesukaannya HP, berarti pagi-pagi bangun, ya mata belum terbuka suruh raba-raba. Raba HP itu di mana? Toh? Lalu mulai buka dia status yang kemarin kasih itu siapa komen. Ya. Ada yang komen kata akan bagus saya minta foto tuh. Ya. Ada yang komen kata beta pun anak sakit dan doakan kasih. Ya. Beta suka Bapak siapa? Itu Bapak Manombe ya. Apa itu yang lagi yang suka viral-viral itu Bapak Pendeta tuh. Bapak Yandi ya? Nah itu. Bapak Yandi memang beta suka, ada beta suka untuk mengikuti untuk itu. Ya. Anto bilang perbedaan antara anak sakit sekarang dan anak sakit dulu tuh. Ya, ada mungkin pernah ikuti akan. Kalau dulu anak-anak sakit, ya orang tua kalau panas tuh ambil handuk kecil, lalu taruh di ARS, lalu taruh di kepala. Tuh? Atau ambil apa juga daun bawang lalu itu kalau panas kan taruh orang tua tuh biasa tahu kan orang tua dulu. Tapi kalau orang tua sekarang anak sakit, dia foto itu anak. Ya, dia kasih naik di FB. Ya Tuhan tolong kiranya sembuhkan anakku. Betul kan saya mama di sini ada begitu toh? Nah, foto. Nek, foto anak yang sakit ada infus tak pasang. Jangankan anak, dia pun diri sendiri kalau sakit dia mulai selfie begini. Nek, lalu kasih naik. Ini orang bingung sebenarnya yang sakit yang mana? Kok orang sakit bisa foto sendiri? Beta lihat banyak di FB begitu. Toh, mama kata berarti ini pasti mama begitu. Toh, bapak-bapak beta lihat jarang sekali bapak-bapak begitu, jarang. Ya, tapi mama itu aduh minta ampun nih mama sekarang ini aduh jangan ketemu bilang lagi. Saya bisa blok. Ya. Apa saja dong kasih keluar di FB itu. Ya, sampai bakal ada tetangga pun dong kasih keluar di FB itu. Ya. Ya, sampai baku maki dan tetangga dong kasih keluar semua. Aduh, ketong baca ketong nyeri, bulu badan tambah diri. Ya, maki segala macam. Lalu yang lain komentar, siapa tuh hajar dia. Ya, jangan kasih biar, jangan kasih los. Aduh, kasihan ya.
Kita juga bacakan, kita kasihan. Kita mau bilang apa kalau memang terbentuk dari muda begitu. Ya, jadi kalau sakit itu, masalah itu, sekarang orang sampaikan di FB. Coba yang biasa suka seluruh masalah FB, apa ada jalan keluar? Apa sampaikan FB langsung anak baik? Atau langsung laki stop selingkuh? Atau bagaimana? Atau langsung dapat berkat? Kan seng tuh. Malah orang tahu-tahu dong pemasalah, orang tahu bahwa ibu ini ternyata mulunya bamaki, walaupun biasa make up bagus, pakai lipstick bagus, di FB lihat cantik, tapi mulu bamaki. Beta kalau jadi laki-laki itu beta mau cari perempuan yang mulu bamaki. Anak-anak muda, kalau jadi laki-laki jangan cari pacar itu yang mau jadi istri itu mulu bamaki, jangan, itu jangan. Beta kalau pun anak-anak, aduh beta saya mau yang bini-bini mulu bamaki, jauhkan daripada aku, jauhkan. Ya, itu bahaya itu bahaya. Salah-salah maki katong orang tua, aduh. Apalagi ketemu pendeta pada pemaki, bahaya mek itu. Ya, jadi begitu ibu-ibu, ya. Jadi jangan suka salah taruh untuk membawa masalah. Ya, Daud bawa kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sanggup menolong dia. Dia tahu dari mana kan dia rajin baca firman Tuhan. Karena itu pertama-tama sediakan waktu untuk Tuhan. Ya, ketika ada masalah sediakan waktu untuk Tuhan. Ya, kita akan tahu kemana dia membawa masalah. Ya, yang tadi beta bilang contoh ada di FB. Tapi kalau ada orang masalah dia bawa kepada Tuhan, berarti kita bisa oh ini orang ini kalau masalah dia bawa kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Daud di sini pagi-pagi buta. Tahu pagi-pagi buta sama mama atau pagi-pagi buta itu apa? Pagi-pagi buta itu kira-kira jam berapa ya? Pagi-pagi buta. Coba pagi dong. Sekarang pagi. Habis itu buta. Buta berarti saya dapat lihat toh? Berarti masih gelap toh? Biasa mama itu kan rajin, pagi-pagi buta harus bangun, tuh sudah dengar bunyi, beta mama harus bangun, pagi-pagi buta masih gelap, itu pagi-pagi buta, jadi mungkin sekitar jam-jam 4 kah, jam 3 kah, bagaimana itu ya, itu dia datang per Tuhan, itu menunjukkan apa Bapak Ibu, dia dengan segenap kekuatannya, dengan segenap kemampuan, dengan sekuat tenaga dia datang kepada Tuhan. Ya, dia kumpul semua dia pun tenaga, dia pun kekuatan, dia datang pada Tuhan membawa masalah itu karena dia tahu Tuhan sanggup menolong dia. Ya, dia tidak setengah-setengah hati. Kalau orang bilang beta bawa pada Tuhan, ya, cuma tunggu nanti ini baru mau pergi kerja, Tuhan beta masalah ini tolong beta selesaikan. Mau tidur, Tuhan beta masalah ini selesaikan. Saudara, tidak ada kesungguhan. Ya, Tuhan melihatmu. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan lihat kesungguhan hati. Ya, jangan Bapak Ibu memang gila dengan Tuhan. Ya, jangan orang bilang cuma di kulit saja. Kesungguhan itu Tuhan lihat. Makanya Daud pagi-pagi buta. Ya, itu menunjukkan dia mengerahkan seluruh tenaganya, kekuatannya. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa ketika bawa pada Tuhan. Ya. Adakah yang begitu? Yang punya masalah lalu bangun pagi-pagi buta? Kah pagi-pagi buta menggerong. Nanti kalau siang-siang tarang baru datang. Siang-siang tarang orang seputar, oh maku di sebelah seputar tep, mau berdoa apa terganggu. Toh pagi-pagi buta. Toh ada beta pernah dengan seorang pendeta, ya pasti Bapak Ibu tahu, Bapak John Rulesin, mantan ketua sinode. Beliau kelakar dengan ketua MUI, Bapak Tukan, yang kecil-kecil itu. Bapak Tukan bilang begini, Bapak Pendeta, kalau ketong sembahyang siang-siang itu mengganggu kasih. Tuh, ada apa surat apa yang siang-siang jam berapa tuh, jam 4 kah, jam orang jam tidur tuh. Bapak Pendeta bilang gini, siang-siang itu jangan baribu tua atau besar, ketong mengganggu tuh tidur siang. Antar tuh kan belak-belakan orangnya, tuh langsung bilang, kalau siang-siang itu jangan baribu tua besar orang jam tidur siang. Bapak tuh kan tawa-tawa sedang, memang antara pemuka agama tuh selalu begitu. Bukan sama dengan ketong yang inilah, bahasa yang jadi kan tersinggung. Lalu mulai bikin provokator, lalu bikin masalah besar kiri kanan. Lalu Anto bilang lagi nih, tapi kalau ketong sembahyang yang pagi-pagi buta tuh itu mengganggu kasih. Bapak John bilang gini, itu tuh bagus supaya kas bangun ketong lah, ketong berdoa lagi. Nah itu. Supaya ketong bisa dibangunkan juga untuk berdoa. Jadi pagi-pagi buta. Jadi mama-mama yang datang pagi-pagi buta, kan tadi lah sebab masalah toh. Pulang pagi-pagi buta, bangun berdoa. Ya. Yang berikut baca firman Tuhan. Itu memberikan kita kekuatan. Ya. Berdoa-berdoa kan Tuhan berbicara menjawabkan lewat firman ini. Tuh, jadi baca ini firman Tuhan. Sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Jangan sediakan waktu untuk main FB. Ya, FB sering memberikan masa jalan keluar, memberikan solusi. Ya, tapi Alkitab firman Tuhan. Baca di sini ada solusi, ada jawabannya ya. Jadi kasih waktu untuk baca firman Tuhan. Mungkin di rumah saudara kurang bisa baca firman Tuhan, ada jam-jam ibadah toh. Karena itu Ibrani 10 bilang,
jangan menjauhkan diri dari berbagai pertemuan ibadah. Ya, ada orang bilang begini, beta sampai ibadah kalau kau sama dengan kamu ibadah kamu mulu bamaki. Dasarnya lemah. Ya. Ibadah itu ritual. Ya. Di situ kita mendapatkan petunjuk di situ untuk kita praktekkan dalam ibadah sosial. Sosial itu yang hari-hari itu. Dalam interaksi kita dengan suami, istri, interaksi orang tua anak, interaksi dengan pelayan, interaksi dengan tetangga, itu sosial ibadah. Dalam kita bekerja di kantor, di pasar, itu sosial ibadah. Karena itu kalau sempir ritual ibadah, lalu mau tahu kata bikin apa di sosial ibadah dari mana? Pi ibadah sana, ya. Jangan menjauhkan diri dari berbagai pertemuan ibadah. Pergi ibadah. Anak-anak muda pi ibadah. Jangan pamalas ibadah. Daud dari muda dia dibentuk. Ya. Sehingga dia tua dia menjadi orang yang sungguh takut Tuhan. Ya. Kalau bambu, rotan itu masih lombo, ya bisa dibentuk. Mau bikin bontal kah, bengkok kiri kanan. Tapi kalau sutua, tulang sukaring, pas mau bengkok dia akan patah lagi. Tuh. Makanya sekarang lagi muda-muda ini belajar baca firman Tuhan, belajar dekat dengan Tuhan. Karena saudara tua, saudara akan ditentukan dengan masa muda ini. Kalau saudara baca juga tentang Yeremia, ini beta sedikit tambah-tambah. Yeremia 10 ayat 1 sampai 25. Ketika ada masalah, dia punya masalah yang sungguh hebat. Masalah ada, apa yang dia buat? Dia berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Di sini ada anak-anak muda yang bisa berpuasa atau orang tua berdoa dan berpuasa. Beta bilang beta mau anak begini. Beta bilang per kakak ingatan. Berdoa dan berpuasa aja berpuasa ya, ingatan ya mama. Ya, mulai berpuasa ya. Bagaimana berpuasa? Ya sudah mama 1 hari. Kakak semua kan mama beta ada puasa. Sekarang beta bilang per ade ingatan. Berpuasa ya, berpuasa tuh ada 2, jasmani dan rohani. Kalau rohani itu menjauhkan diri dari berbagai kejahatan. Kalau jasmani itu ketontahan makan dan minum. Ade bilang apa? Aduh kalau jasmani beta asam lambung naik. Kalau jasmani asam lambung naik. Lalu rohani, tapi kalau rohani beta setiap saat puasa. Aduh mama ampun. Kata kalau rohani tiap hari dia puasa rohani. Ya ini beta kasih contoh toh. Tapi kalau jasmani asam lambung naik. Apakah itu benar? Ya. Jadi anak muda belajar berpuasa ya. Berdoa dan berpuasa. Karena kalau kita sungguh-sungguh punya masalah, kita sungguh-sungguh mau Tuhan tolong, berdoa dan berpuasa. Baca firman Tuhan, itu kekuatan kita di situ. Kekuatan kita, coba buktikan itu. Saudara mau bersaksi untuk orang lain? Bahwa Tuhan dahsyat, buktikan dulu. Bahwa Tuhan dahsyat, bahwa saudara bisa sampaikan kepada orang lain. Bahwa Tuhan dahsyat. Oke. Ada seorang penjual buku rohani ya. Dia jalan jual buku Amsal. Tahu buku Amsal itu kan Amsal, kitab Amsal kan banyak teguran ya. Tadi Bapak Pendeta berdoa kan, firman-Mu menegur dan segala macam supaya menegur kita. Amsal ini berisi banyak teguran ya. Apalagi soal hakim-hakim itu. Dia banyak bicara soal bagaimana bertindak adil dan segala macam. Dia jual di India itu buku. Di situ kan banyak ketidakadilan terjadi di India, makanya dia punya neraca biasa miring di situ. Ada seorang hakim beli. Besoknya dia cari itu penjual buku rohani. Dia cari sampai dapat. Berapa? Dia kasih pulang itu buku ini. Ambil bukumu. Kembalikan uangku. Mengapa dia kasih pulang? Karena dia tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Ya, dia tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Saudara sudah dengar firman Tuhan? Bersediakah hidup saudara diubah oleh firman Tuhan? Bersedia? Bersedia? Pakai itu untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, pribadi, rumah tangga, persekutuan gereja, pakai firman Tuhan menyelesaikan masalahmu. Doa dengan Tuhan menyelesaikan masalahmu. Karena tidak ada jalan yang lain. Sekarang mungkin masalah saudara masih sedikit. Saudara tidak tahu bahwa semakin hari semakin besar saudara punya masalah. Kalau dari yang kecil sekarang saudara tidak belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menyelesaikan masalah yang besar dengan Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Belajar dekat dengan Tuhan. Bersama Tuhan menyelesaikan masalah kita.